Silakan duduk. Tuhan berkati. Mau berdiri bersama saya juga boleh ya, kalau kuat. Ya, hari ini temanya istimewa bagi saya paling tidak. Kenapa? Karena biasanya kemana pergi, ya pokoknya kalau Pak Jarod tema keluarga gitu ya. Hari ini istimewa karena bukan keluarga, tapi tema dari sorga. Ya. Lewat gembala saudara dalam arti penggembalaan, ada tema mingguan. Dan minggu ini temanya adalah hamba Allah, hati hamba. Saya rubah sedikit status ya, saya ganti anak raja dengan hati hamba. Ya, jadi akan bicara status dulu. Matius 18:23, sebab kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Hamba di sini doulos, budak. Kekristenan unik. Kita dengan Tuhan seperti anak Raja Wali dengan induk Raja Wali, ada ayatnya. Kenapa kita memanggil ya Aba ya Bapa? Karena kita dengan Tuhan seperti Bapak dan anak, ada ayatnya. Tapi hari ini adalah seperti Tuhan dan hamba, ada ayatnya juga. Nah, tema kita hari ini. Tapi sebelum sebagai hamba, saya mau tekankan sebagai anak dulu ya. 1 Yohanes 3 ayat 1. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Kita menjadi anak Allah karena karunia. Siapa ulang tahun bulan Oktober? Boleh angkat tangannya. Ulang tahun bulan Oktober. Wah, gimana kalau gembala berkata begini? Yang Oktober maju ke depan, semuanya dapat hadiah. Yang bulan Oktober berhak dapat hadiah. Anda kerja dapat gaji, Anda dapat hak gaji. Enggak dapat gaji, boleh demo menurut saya. Tuntut supaya perusahaan itu tahu kewajibannya. Kenapa? Kita enggak dapat haknya. Ya. Tapi waktu Oktober maju ke depan, Pak Gembala lihat begini. Ibu, ya, ibu juga maju. Gitu. Saya September, enggak apa-apa. Ya. Ibu ini wajahnya penuh kasih karunia. Wah, orang Jawa bilang, mesake gitu loh ya. Ya, ikut dapat. Nah itu yang lain yang bulan September Agustus nggak bisa. Saya juga dong. Lah kalau itu semuanya jadi maju dong jemaat. Yang berhak Oktober. Tapi gembala pemberi punya hak juga. Yang tidak Oktober tak kasih pun ya. Tapi itu terserah saya. Bukan karena kebaikan saudara. Kita diselamatkan oleh iman. Itu bukan perbuatan baik. Jangan seorang pun memegahkan diri kata Alkitab. Karena kita sudah selamat, justru kita berbuat baik sebagai ucapan syukur kita selamat. Tapi kita selamat oleh kasih karunia. Kenapa selamat? Ya namanya anak, mati ya pulang kampung. Karena kita anaknya Tuhan. Oke bicara anak, saya ganti Bapak. Sudah menikah Pak? Wajahnya sih sudah. Yang belum menikah katakan. Yang belum menikah, ya kan? Ada? Oh iya kelihatan juga, penuh pengharapan. Yang sudah menikah penuh penderitaan, penuh penyesalan. Tapi Bapak enggak ya. Bapak enggak. Punya anak Pak? Berapa? 1. Umurnya? 22. Bapak sama anak sama ibu ya, sama istri bertiga ke mall ya. Di mall ada anak umur 20. Papa, ya langsung peluk. Anak di mall, Bapak pergi bertiga, anak-anak orang lain umur 20 tahun. Gimana Pak? Kaget ya kan? Tapi yang paling kaget pasti ibu ya kan? Langsung dilihat itu anak, mirip gak sama wajahnya sama suamiku ya kan? Mirip. Sama yang 22 tahun, mirip kayak kakak adik ini. Waduh, wah ini keluarga langsung deh. Ini gimana nih Pak, ini gimana? Itu orang gak benar ngaku-ngaku gitu. Lalu anaknya gini, Pak, jangan pura-pura gak tahu Pak. Kalau mau dibuktikan aja, yuk tes DNA. Bapak bilang gimana? Ayo gitu dong ya, yakin ya kan. Tapi kalau Bapak begini, ya gak usah gitulah, kita damai aja. Gak bawa SIM damai, bawa SIM, ini SIM saya kayak gitu ya. Ada SNK, ada, mau apa lagi ya kan. KTP, NPWP, tantang semuanya aja. Apa yang ditanya ya kita bawa semuanya, ada gitu ya. Diajak tes DNA kok, ya gak usah pakai gitulah.
Istri tambah curiga, ya kan. Udah daripada ribut, bapak pulang ke rumah, ada nggak jadi ke mall dah. Ini orang bikin gara-gara, bikin kacau suasana ya. Pulang. Ternyata itu anak ngintil. Mau masuk halaman. Bapak usir ya. Usir lah, bukan anak. Ditantang DNA, malah dia yang bilang gak usah gitu-gituan. Usir, bukan anak. Saya percaya di pintu gerbang sorga nggak ada yang usir saya. Tuhan akan berkata masuk itu anak. Kita memang benar-benar anak. Kenapa? Banyak ayat yang lain nanti. Barang siapa menerimanya, diberinya kuasa menjadi anak Allah. Waktu kita menerima Injil keselamatan, Efesus 1:13. Kalau karunia anak Allah, Yohanes 1:12. Waktu kita menerima Yesus, maka kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Meterainya di mana? Roh itu bersaksi bersama roh kita. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Kita enggak ngaku-ngaku anak. Kita enggak ngaku-ngaku anak. Tapi Roh Kudus yang berkata bersama roh saya, memberikan inspirasi sesuai firman. Kalau saya menerima Tuhan Yesus, saya berhak panggil Yehova, Allah yang dahsyat, pencipta alam semesta, Bapak. Dan memang betul kita adalah anak. Itu kasih karunia loh. Kalau sadar seorang gelandangan di pinggir jalan, lalu Bapak kasihan tuh orang ya, toh anak kita juga cuma satu biar punya teman, tapi itu anak wajahnya penuh kasih karunia. Bahkan mungkin kita selidiki itu orang gelandangan tadi ternyata oh bukan gelandangan loh, dia rajin mengutin sampah loh, plastik loh, kerja dia rajin loh. Oh ternyata yatim piatu, oh dia kerja begitu ternyata sore di sekolah dia. Oh kuliah terbuka dia. Adopsi deh. Waduh, adopsinya legal lagi. Pakai surat pengadilan resmi anak. Ya dia tinggal di rumah kita. Ketemu ya nggak apa-apa, memang malah kita yang bawa kemana-mana. Kita anak Tuhan. Amin. Statusnya anak. Nah sekarang status dulu. Nanti baru hatinya. Statusnya anak Tuhan, anak Allah, dan Allah itu raja segala raja. Jadi status kita nggak berlebihan kalau saya katakan anak raja. Bahkan Yohanes 15:15, aku menyebut kamu bukan lagi hamba. Status hamba ada ayatnya. Tapi Tuhan menyebut kita lebih dari hamba. Aku menyebut engkau sahabat. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tapi aku menyebut kamu sahabat. Karena aku memberitahu kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Kalau diurut ya sebenarnya ya. Waktu orang terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi disebut anak. Lahir oleh anak, tambah gede, mulai sekolah. Aku menyebut kamu murid. Ini murid-muridku. Kenapa? Belajar. Belajar sampai mengerti hati gurunya. Bukan hanya mengerti otaknya. Aku menyebut engkau sahabatku. Wih, seneng gak jadi sahabatnya Tuhan? Pak Jarod, sahabat saya itu sahabatnya anaknya Jokowi. Oh, sahabatnya sahabat. Oh, jauh. Itu aja bangga ya, bangga. Padahal sahabatnya kan gitu ya kan. Ini Tuhan, kita nggak ngaku-ngaku. Karena kita ngerti hati Tuhan. Setelah mengerti, kita melakukan. Kita disebut lagi itu, rekan sekerja Tuhan. Ada ayatnya? Ada. Kita rekan sekerja. Pak Jarod, saya kongsian sama orang ini sahabatnya saudaranya Jokowi. Oh masih saudaranya, saya kongsian sama Jokowi. Kira-kira begitu ya, saya kongsian sama Tuhan. Kita rekan sekerja. Tapi rekan sekerja ini gimana? Dia itu cuma dipakai namanya aja tuh, nggak kerja. Tapi untung bagi dua. Aduh, ini agak masih mentalnya masih pedagang untung rugi nih. Tapi ada kongsi yang ya benar-benar mencintai. Waduh, saya menjadi rekan sekerja Tuhan. Saya mencintai Tuhan. Tuhan sebut apa? Kamu mempelai. Ini kalau terminologi ini dipakai agama lain, disorot pakai agama lain. Kristen itu kurang ajarnya itu ya Kristen. Makanya orang Yahudi itu nggak bisa. Orang kok nyebut Jehovah itu Bapak itu. Maka Alkitab berkata, mereka tidak mengenal kita. Nyebut Bapak aja kurang ajar. Lah kok mempelai, kongsi, sahabat. Tapi Alkitab, kita nggak ngaku ya. Alkitab yang memberitahu. Aku tuh sebut kamu sahabat. Seberapa dalam kita punya hubungan dengan Tuhan, sebenarnya seberapa nanti sebutan itu Anda akan dapatkan dari Tuhan. Ya, nah sekarang kita mulai dari paling bawah.
atau paling awal, ya, atau bukan paling bawah, ya status yang memang Alkitab katakan sejak kapan sebutan yang hamba ini, nanti ada ayatnya ya. Saya berharap nanti kita adalah orang-orang yang diangkat hidup-hidup sangkakala berbunyi kalau kita masih ada. Ya, mempelai untuk pesta kawin anak domba. Semuanya diangkat? Pasti tidak. Karena ada ayatnya, ada masa aniaya, orang-orang Kristen akan dianiaya. Siapa? Yang tidak diangkat. Setelah pengangkatan, kerajaan 1000 tahun, kan gitu. Baru nanti turun lagi, nah itulah namanya kiamat. Tapi sebelumnya ada kerajaan 1000 tahun. GBI dalam pengakuan imannya ada, percaya kerajaan 1000 tahun, kan gitu ya. Oke, nah sekarang soal status anak raja, tapi sekarang hamba. Tema kita hari ini hamba. Melayani hati hamba. Ya memang karena statusnya dulu hamba, sadar statusnya dulu. Ya, dalam hal terminologi hamba ini. Roma 6:22. Sadar status, sikap mengikuti. Karena sikap itu muncul dari kesadaran. Oke. Perilaku namanya behavior. Munculnya dari apa? Attitude atau sikap. Tapi sikap munculnya dari mana? Dari value atau nilai. Nilai munculnya dari mana? Dari belief, dari keyakinan, kesadaran. Orang Hindu, Buddha berkata Tao. Tao sejati, kesadaran murni, sadar sesadar-sadarnya membangun nilai. Nilai membangun sikap, attitude. Sikap membangun perilaku atau behavior. Kan begitu rumusnya ya. Oke, maka sekarang kesadarannya Roma 6:23. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, maka setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya hidup yang kekal. Jadi setelah dimerdekakan dari dosa, karena Roma 6 itu kan Roma 6:23, upah dosa maut kan gitu kan. Roma 3:23, bukan 6 tapi 3. Semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Lalu semua orang berdosa, upah dosa maut, tapi kita dimerdekakan dari hamba dosa menjadi hamba Allah. Jadi kronologinya setelah dimerdekakan dari hamba dosa menjadi hamba Allah. Saat bicara status. Atau Kolose 3:24. Kolose 3:24. Bahwa kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hamba. Upah kita apa nanti? Keselamatan. Dalam konteks keselamatan, maka ilustrasinya adalah Tuhan dan hamba. Ayo kerja jam 7, jam 10, jam 12, jam 4. Sore semuanya dapat upah. Upahnya sama. Kenapa? Karena keselamatan, upahnya sama. Yang beda itu adalah mahkota. Setelah lahir baru, berbuat baik 1 kali, sama 1000 kali. Tuhan itu adil, upahnya beda. Ada ayatnya, setiap orang akan mendapat upah masing-masing sesuai perbuatannya. Lalu bagaimana dengan cerita soal upahnya sama? Itu keselamatan. Hal kerajaan sorga seumpama, ya, itu konteksnya adalah keselamatan. Ya, dan keselamatan itu adalah kasih karunia. Kasih karunia itu diberinya karena karunia yang memberi. Maka ayat yang lain berkata, itu bukan usahamu, itu bukan berbuat baik. Jangan seorang memberi, itu adalah kasih karunia. Kita diselamatkan oleh iman. Imannya kapanpun mati selamat. Karena bicaranya keselamatan. Oke, nah. Setelah itu semuanya, mengenai status, sekarang kita masuk pada tema semuanya, hati hamba. Tapi status kita bukan hanya hamba ya, anak raja, hati hamba. Nah kalau hamba, apa hati yang ada melekat pada hamba? Maka yang pertama adalah taat dan taatnya karena percaya mutlak. Ayatnya, Matius 8 ayat 8. Kasusnya, kasus seorang perwira. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, N-nya besar Tuhan Yesus, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambamu itu akan sembuh. Hambaku itu, ya dia hambanya sakit. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Ya bawahan lagi, ya dia perwira ya, maka punya prajurit. Jika aku yang perwira ini berkata kepada seorang prajurit, pergi, maka ia pergi. Yang lain lagi, datang, maka ia datang. Kepada yang lain kerjakan, maka dia kerjakan. Nah ini karena yang datang ini seorang militer,
Ya hidupnya gampang diajari mengenai iman dan ketaatan. Kalau saya bilang sama anak buah pergi, ya dia pergi. Sama juga saya dengan Tuhan. Udah Tuhan bilang aja sembuh, anakku sembuh, aku percaya lah. Bahkan Tuhan gak perlu datang begitu ya. Ada juga perwira lain ya. Setidak-tidaknya dia menumpang tangan aku dan menggerak-gerakkan. Masa disuruh mandi 7 kali, sungainya kotor lagi gitu. Banyak orang kayak perwira yang satu itu gitu ya. Setidak-tidaknya gitu ya, ditumpangi tangan kayak ini pendeta datang minta didoakan gitu ya. Gak diapa-apain gitu ya. Ini jemaat yang masih baru tuh kadang pengen banget, senang banget kalau ditumpangi tangan gitu. Ya, senang banget didoakan gitu, tumpangi tangan gitu ya. Ini perwira ini disuruh mandi ya. Baru itu perintahnya itu gak langsung lagi, lewat bujangnya. Gehasi, suruh itu perwira celup-celup di sungai. Marah dia, setidak-tidaknya dia keluar dan tumpang tangan atas dan menggerak-gerakkan tangannya di atasku gitu ya. Saya bayangin banyak juga ya jemaat kayaknya senang banget itu ya kalau ketemu pendetanya itu paling gak didoain itu. Wah ini pendetanya sombong nih gak mau numpangi tangan nih begitu ya. Ya kadang-kadang ada yang begitu ya. Ini lain perwira yang ini, lain lagi gitu ya. Malah Tuhan menawarkan diri mau ke rumahnya gitu. Gimana kalau Anda ketemu Pak Ruben di sini? Wah sekarang kan ketua sinode ya. Bukan hanya Pak Yulius Isa aja deh, dia ketua sinode gitu. Saya ke rumah ibu ya gitu, nanti tak doain di rumah aja deh sekeluarga gitu. Waduh senang banget pasti ya. Ya tentu bukan bisa dibandingkan, tapi hanya untuk membayangkan aja betapa orang pengen banget Tuhan Yesus datang ke rumahnya. Tapi ini orang prinsip ketaatan dan kehambaan dan ketaatannya yang saya ambil. Nggak usah Tuhan sibuk, banyak urusan yang lain kira-kira gitu. Bilang aja anakmu sembuh nih, anakku sembuh. Ini selain iman, ya memang nggak bisa dipisahkan. Dia membawa ilustrasi bahwa aku ini punya bawahan, punya hamba. Hamba itu taat. Apa yang dikatakan tuannya pasti terjadi. Jadi kita sebagai seorang hamba, nah Tuhan kita siapa? Tadi ayat-ayat di atasnya soal status tadi, Tuhan kita itu Tuhan Yesus. Percaya, seorang hamba harus percaya firman Tuhan. Pada mulanya firman, firman bersama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Tuhan gak kelihatan, Alkitab kelihatan, bisa dibaca hitam dan putih, gak pernah dirubah. Kita percaya sama firman. Gak usah cari yang aneh-aneh, aku pengen dengar suara Tuhan, Tuhan belum berbicara sama saya. Itu sudah ditulis itu perkataannya. Seberapa kita percaya, ya. Maka seorang hamba percaya, karena itu akan terjadi. Nah, yang kedua adalah dari percaya muncul ketaatan, bahkan risiko apapun. Kalau tadi ya memang sakit, paling gak sembuh, dalam arti bukan sebuah risiko tambahan. Ini sampai risiko tambahan loh, itu pun taat. Kasus apa yang saya ambil? Maria. Lukas 1:38, kata Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Dia sadar banget dirinya hamba Tuhan. Maka jadilah padaku menurut perkataanmu. Mu kepada malaikat yang membawa pesan dari Tuhan, di mana Tuhan itu Tuhan kita hambanya. Anda mau kayak Maria begini? Oke, kita coba bawa ke sini. Konteksnya Maria kita bawa ke sini. Maria itu diomongin apa sih sama malaikat? Roh Kudus akan turun atas kamu. Bahasa karismatik GBI, kamu akan penuh Roh Kudus. Weh, siapa? Karena Maria wanita, yang saya tanya wanita aja ya. Siapa wanita di sini mau penuh Roh Kudus? Para wanita angkat tangan. Nah, saudara akan mengandung. Ya kalimatnya malaikat kepada Maria begitu. Siapa di sini mau penuh Roh Kudus dengan tandanya mengandung? Yang nikah 2-3 tahun gak punya anak. Yes, kalimat Pak Jarod tak anggap rema bagi saya. Amin, tahun depan saya punya anak. Jadilah kepadamu. Sesuai perkataanmu. Tapi gimana yang saat ini lagi tunangan? Kayak Maria. Mau masih penuh Roh Kudus dengan tanda hamil? Bayangin Maria pulang. Besok paginya kan, ketika ketemu malaikat itu malam-malam. Besok dia cari Yusuf. Kayak Anda cari tunangan, Suf. Syukur banget Sof, aku senang banget aku punya pengalaman baru dalam hidup ini. Belum pernah terjadi. Aku penuh Roh Kudus. Aduh Maria, aku bersyukur punya calon istri soleha. Ya Sof, dan sebagai tanda aku penuh Roh Kudus Sof, aku hamil Sof. Maria, Roh Kudus turun atas Daud. Daud jadi berani melawan Goliat. Roh Kudus turun atas Gideon, dia kalahkan musuh. Roh Kudus turun atas
atas Yefta si kidal itu. Dia lebih hebat daripada orang kidal. Ayatnya ada. Penuh Roh Kudus hamil Maria. Kagak ada ayatnya. Gimana ceritanya? Begini Suf. Malam-malam aku ketemu malaikat. Memang malaikat kelihatan. Kayak apa? Kayak laki-laki Suf. Ganteng sekali. Tunggu Maria. Kamu ketemu laki-laki kayak malaikat. Apa malaikat kayak laki-laki? Ini panjang ini urusannya nih. Panjang. Penuh Roh Kudus tadinya hamil itu panjang urusannya. Ketemu Yusuf paling diputus. Karena memang Yusuf bermaksud meninggalkan Maria dengan diam-diam. Tapi Yusuf juga hamba Tuhan. Malaikat datangin Yusuf. Dan mengatakan betul dia tuh hamilnya karena Roh Kudus. Ditulis Alkitab karena Yusuf orang yang baik hati. Maka dia menikahi Maria. Tapi tetap bermaksud meninggalkan dengan diam-diam. Tapi kalau baik hati kenapa meninggalkan? Karena Yusuf nggak merasa berbuat. De facto pasangan hamil. Tapi kalau dia nggak nikahi, apa yang terjadi? Beruntung Maria kalau cuma cerita sama Yusuf dan diputus. Tapi kalau Maria ketemu Farisi Saduki. Berjinah tertangkap basah. Seperti yang dilaporkan kepada Tuhan Yesus. Perempuan ini tertangkap basah, lempari batu. Kedua, tidak tertangkap basah. Tapi buktinya jelas. Belum menikah hamil, lempari batu. Seberapa taat Maria sebagai hamba. Kalau karena ketaatannya itu, dia akan mati. Ya berarti rencana Tuhan gak jadi dong. Bangsa akan melahirkan Mesias. Ketaatannya dia termasuk resiko mungkin tidak mati. Tapi ditinggalkan Yusuf. Yusuf sempat bingung, maka ditulis karena Yusuf baik hati. Dia bermaksud mengambil Maria sebagai istrinya. Tapi mau ditinggalkan. Kenapa ditinggalkan? Gini loh. Ayat itu dipahaminya tuh. Supaya Maria nggak dilempari batu sampai mati. Dia mau nikahi Maria. Ya kan? Jadi statusnya dia istri. Lalu mengandung. Dia nggak dilempari batu. Tapi karena Yusuf merasa nggak berbuat. Dia selamatkan Maria. Tapi dia mau tinggalkan. Pas dia mau meninggalkan. Malaikat datang. Kan gitu ceritanya. Benar. Dia tuh hamilnya karena Roh Kudus. Dia nggak ditinggalkan. Lalu Yusuf mengambil Maria. Tapi ia tidak bersetubuh dengan dia. Sampai anak itu lahir. Tapi yang saya lihat di sini Marianya, aku ini hamba Tuhan. Jadilah kehendakmu. Seolah-olah apa? Apapun aku resikonya, apapun yang terjadi, karena kehendak Tuhan, Tuhan pasti menyertai, Tuhan pasti melindungi. Mati pun masuk surga. Dia yakin penyertaan Tuhan, dia yakin perlindungan Tuhan. Maka dia taat. Taat itu muncul karena pengalaman dengan Tuhan, karena keyakinan. Maka kita akan taat pasti, kalau kita punya pengalaman dengan Tuhan. COVID itu paling enak dikenang ya. Bukan enak sih ya, ngeri-ngeri sedap. Delta lagi, anak gak divaksin lagi gara-gara dia merasa vegan, muang thai, panjat tebing, berenang, olahraganya bagus, makan sehat, ya gak perlu vaksin lah kira-kira begitu. Kena Delta, sesak nafas 3 minggu. Istri saya nganter PCR, ketularan. Istri pingsan di kamar mandi, anak pingsan 2 kali. Waduh, pembantu 3 tergeletak. Saya, rumah sakit penuh Jakarta horor. Pas Delta itu rumah sakit horor. Saya sendirian yang tidak kena. Rawat pasien di rumah segitu banyak. Kayak hidup dalam bayang-bayang maut. Waktu anak pingsan yang kedua, badannya udah dingin. Waktu istri pingsan, saya udah kayak, saya bangkrut tuh nggak terlalu sedih ya. Walaupun ya sedih juga ya. Waktu saya bangkrut, ibadah syat tutup kan, panjang prosesnya karena bangkrut satu kata, demo buruh, tukang tagih, debt collector dan segala macam itu proses 3 tahun. Tapi singkatnya 3 tahun itu total kerugiannya 240 miliar. Banyak orang bilang, Pak, itu tahun-tahun itu kan Bapak khotbah di tempat saya. Bapak semangat, Bapak ketawa, Bapak nggak berubah. Betul, semangatnya nggak berubah, ketawanya nggak berubah. Yang berubah saldonya. Untung aku punya istri itu, dia punya simpenan emas 61 kilo. Kalau enggak dia mati itu. Mas Jarot. Not for sale. Yang namanya deposito cair sebelum waktunya, cincin dijual, kalung dijual, bangkrut, namanya bangkrut. Mana yang satu belum 2 sih udah lulus, udah kerja ya, yang di luar negeri juga tapi lulus kerja. Adiknya masih kuliah di Melbourne lagi, biayanya mahal. Terakhir saya jual mobil, tapi ada satu yang istri saya nggak mau jual, Mas, 61 kilo.
Aduh. Tapi semuanya itu membawa pada saya pada sebuah pengalaman ya. Pengalaman pemeliharaan Tuhan. Waktu diberkati ya kayak di Kanaan tanah perjanjian ya kan. Berlimpah susu dan madu. Begitu bangkrut kan kayak masuk padang gurun. Tapi di padang gurun ada tiang awan, tiang api, ada mana setiap hari. Butuh daging, ada burung puyuh datang. Tuhan lebih nyata di padang gurun kayaknya daripada di Kanaan, di tanah perjanjian. Pada masa-masa penderitaan, pertolongan Tuhan nyata. Pada masa sedih, penghiburannya nyata. Makanya pada waktu masa-masa pandemi itu nyanyinya lagu, Tuhan selalu menolongku, gitu ya. Nikmat banget nyanyi lagi itu, sambil nangis-nangis gitu ya. Kalau khotbah sih ketawa-ketawa, pulang-pulang nangis-nangis lagi. Pengalaman itu membawa pergaulan dengan Tuhan. Pergaulan itu membawa ketaatan pelayanan, namanya melayani, aduh sungguh-sungguh. Ya kenapa? Karena kita hamba. Ya, taatnya mutlak. Yang kedua, sederhana. Ya hati hamba, ya kalau bos ya beda ceritanya ya kan. Anak raja, titik, wah beda. Sekarang anak raja hati hamba, maka melayani dengan hati hamba. Apa itu hati hamba? Lukas 1:48. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Bahkan keturunannya akan disebut orang-orang berbahagia. Tapi keturunannya menyebut aku berbahagia. Apa kata kerendahan di sini? Bahasa Ibraninya tapinosis. Tapinosis atau ya lafalnya tapinosis. Tapi tap harus i bukan tapi ya. Memang bahasa Yunani agak susah dan Ibrani apalagi. Ya. Sederhana, kerendahan hati. Sederhana di sini, kerendahan hati di sini, maaf, kebalik-balik. Kerendahan di sini sederhana. Status anak raja, hatinya sederhana. Statusnya bos, boleh ya kan? Anda punya status bos, mobilnya mobil merek yang cocok buat bos. Saldonya saldo bos, pakaiannya pakaian bos, tapi hatinya hamba. Ini susah, kebanyakan hatinya bos, saldonya hamba. Saldo kagak ada, ya kan? Pulsa aja carinya free wifi melulu. Anda tuh bayar 150.000 aja 50 giga itu mau internetan sampai habis juga kagak habis tuh. Kecuali nge-zoom ya, kalau nge-zoom itu 1 jam kadang 1 giga habis. Kayak saya ini pagi zoom, malam zoom, pagi zoom, malam zoom, kalau Senin sampai Jumat. Sehari 2 kali, nggak ada berhentinya. Sehingga 1 hari ya 1 bulan ya 60 giga. Maka sekarang pakai 2 gadget, 2 nomor, masing-masing 50 udah beres, nggak pernah cari lagi free wifi. Nggak usah lah, udah nggak pernah nyalain tuh wifi, udah data aja terus gitu ya. Itu aja nggak perlu bos tuh, cuma 150.000 kali 2. Gitu ya. Tapi ada sih, bajunya keren sih. Tapi minta wifi terus. Minta tethering terus. Ya, mobilnya bos, bajunya bos gitu ya, hatinya tethering namanya. Sekarang kita ganti ya, ganti. Jadi ada tawari orang, mau tethering nggak gitu. Itu namanya murah hati ya. Oke. Sederhana, apa itu sederhana? Tak kasih cerita yang lain dulu ya. Pak Jarod, saya mau beli lukisan Bapak. Wah iya, saya datang ke rumah Pak. Atau saya antar, saya kirim. Nggak usah, saya ngambil aja gitu. Saya nggak enak kalau Bapak nganter gitu ya. Datang ke rumah, minta foto. Tapi nanti aku boleh foto bareng sama Bapak ya. Gitu. Kesannya gimana kalau dia minta foto bareng sama saya? Kayaknya saya artis, dia fans gitu ya. Enak juga sih. Wah, dijak foto, kayaknya senang banget sama foto sama saya gitu ya. Ya, Bu, Ibu berjemaah di mana? Di sana gitu. Oke, berapa bulan lagi saya berjemaah di situ. Melayani ke situ, maksudnya melayani ya kan. Kepalanya dulu kenal di Sydney. Dia pulang Jakarta, ngerintis jemaat. Pak, ini tempat bagus banget nih. Strategis lagi. Sewa berapa nih? Enggak sewa, dikasih gratis. Hah? Emang siapa yang punya? Ibu itu gitu. Dia beli lukisan sama saya. Saya nggak nyangka yang punya mall ini, yang punya gedung ini. Karena waktu datang beli lukisan ya bajunya sederhana. Lipstiknya, mamanya make upnya tuh ya biasa-biasa aja lah. Tipis, punya nggak kayak wah rambutnya disasak, lalu keren kayak apa. Enggak normal. Ya, ibu-ibu rumah tangga banget lah katakanlah gitu ya. Yang simpel gitu.
Oh itu yang punya mall ini. Oh wah itu namanya aset bos, ya, saldo bos, tapi sederhana. Karena di situ ngobrol lebih dalam gitu, Pak. Kemarin saya datang ke rumah Bapak, itu data alamatnya udah hapus, minta lagi gitu. Ya aku kasih lah gitu ya kan. Minggu depan datang kiwi impor, 2 minggu lagi datang apel impor, minggu depan lagi datang buah naga hitam ungu yang Indonesia jadinya susah. Pak itu warnanya khusus Pak, warna khusus tuh anti cyanin atau antioksidan, antosionin, udah macam-macam. Oh rupanya beliau dulu pernah kanker, tapi udah nggak ada sekian belas tahun nggak kambuh-kambuh lagi gitu ya. Jadi apa yang dia beli kayaknya dibagiin ke saya gitu. Bolehlah, bagus. Saya dulu gak pernah dapat gini-ginian saudara. Kenapa? Karena penginjil. Ya, kalau gembala itu ada yang ulang tahunin saudara, kalau penginjil gak ada. Gembala jemaatnya tahu, gembala jemaatnya tahu. Gembalanya ulang tahun berapa lah. Kalau saya putar-putar gitu, ya ulang tahun sendirian aja di rumah. Yang ngucapin paling 2 orang. ya, memang beda-beda, beda tahbisan beda-beda. Tapi enaknya aja kalau menurut saya loh ya. Jarang ada yang konseling sama saya gitu ya. Kalau gembala kan didatengin, dikonselingin, ditanyain gitu ya. Ya plus minus. Ya. Yang penginjil jangan ikut-ikutan jadi gembala, setruk nanti. Ternyata karunia itu sesuai dengan kemampuan masing-masing ya. Yang gembala jangan pergi kemana-mana terus penginjilan, nanti sakit pinggang. Kalau enggak meriang, kenapa? Ya namanya gembala itu biasanya rapi, teratur, tidur di rumah. Nah kalau penginjil kan tidurnya di mana-mana, pindah tempat gitu ya. Kalau enggak gampang tidur, blok tidur. Gitu. Aduh, bisa meges badannya ya. Oke, balik lagi soal pelayanan. Sederhana, ketika orang sederhana tentu ada dampaknya. Dampaknya apa? Diremehkan. Saya pernah ngalami. Ya kan? Saya sekarang masih mending pakai baju ya walaupun batik paling enggak semi sutra gitu ya. Dulu kan enggak, lebih sederhana lagi. Jadi suatu ketika saya pelayanan ke Manado, saya ini kalau penampilan gitu orang bilang penuh kasih karunia. Iya, bahasa Jawanya tuh mesake gitu loh. Jadi orang lihat saya itu mesake. Jadi Pak Jarod, saya mau ngasih dasi sama Bapak gitu lah. Tapi kok udah nggak ada bungkusnya gitu ya. Emang bungkusnya nggak sesuai dengan bungkusnya ada, dusnya panjang gitu, tapi bungkus dan produk mereknya beda. Jadi akhirnya orangnya jujur, Pak, maaf Pak, ini jujur memang tidak baru. Pernah dipakai sekali 2 kali saja gitu ya. Jadi karena wajah saya mesake ya, saya dikasih dasi bekas. Saya bawa dong terima ya kan, saya terima. Lalu pas mau ke Manado lagi, saya ingat pemberian itu gitu ya, walaupun nggak bernilai atau nilainya rendah atau apapun, tapi saya ingat saya diajari kalau diberi itu ya dipakai biar yang memberi senang. Saya pakai gitu kan. Tapi rupanya selama saya pulang itu sekian bulan kembali lagi pelayanan ke sana kan hampir setahun gitu ya. Bapak yang ngasih ini googling saya gitu loh. Oh yang punya Happy Holy Kit, oh cabangnya Indonesia ada 60-an. Oh yang punya IVA, stokisnya ada 300-an cabang tuh. Waduh, wah. Makin dia tahu saya, makin malulah dia ngasih dasi bekas. Tapi malu itu ada baiknya. Nah untuk menutupi, loh, betul ya? Bahasa Indonesianya agak susah ya. Kalau sombong kan kesombongan. Kalau marah kan kemarahan. Apa untuk menutupi rasa malu kan ya. Betul ya. Dia ngajak makan saya, dia nanya yayasan saya, dia sumbang yayasan saya. Gitu ya. Wah, nyumbangnya banyak lagi. Pokoknya makin besar rasa malunya, makin besar sumbangannya. Nah, ya, begitulah ceritanya ya. Tetapi saya bersyukur bahwa kita belajar menjadi orang yang rendah hati. Orang sombong kata Alkitab, orang congkak itu musuhnya Tuhan. Jangankan Tuhan, orang lihat orang sombong juga enak. Kecuali memang benar ya, gayanya bos emang bos beneran, ya bukan sombong, emang dia bos beneran. Saldo hamba, gaya bos. Bu gimana bu? Punya suami bu, males, duitnya kagak ada, gayanya aja ngebosin. Gimana? Loh Pak, kalau lihat dia kayak lihat gendruwo aja Pak. Kayak lihat setan Pak. Gimana lihat setan? Ya itulah bikin saya stres Pak. Nah itu yang bikin ibu sakit. Karena ibu stres. Mau tidur lihat setan, bangun tidur lihat setan.
Tadi malam tidur dipeluk. Iya Pak, dipeluk setan. Gak usah peluk-peluk. Nah, kalau ada cinta, dipeluk senang, sakit sembuh. Orang yang tidur berhadapan-hadapan dengan orang yang dicintainya, umurnya panjang. Kenapa saudara cepat mati? Karena yang Anda lihat setan. Setan itu bikin stres. Hormon kacau, imun kacau. Waduh. Maka ke dokter bingung sakitnya apa. Akhirnya bilang sama anaknya, udah ibu ini diajak jalan-jalan aja, nanti dia sembuh. Bener, diajak jalan-jalan ke Israel gitu ya, mau kemana juga sembuh. Kenapa sembuh? Karena setannya nggak dibawa. Loh, coba itu, makanya saudara yang punya orang tua ya, sakit-sakitan ya, kalau ngajak jangan, mungkin idealnya kan diajak papa mama, jangan, mereka nggak sembuh nanti. Ya kan? Kadang kalau diajak berdua, nanti ibunya beli oleh-oleh, ya ke Israel beli oleh-oleh, suaminya dimarah. Kayak gitu dibeli, itu mahal banget tuh, bukan berantem itu. Dua setan berantem kemana-mana. Nah karena kemana-mana berantem, kagak sembuh-sembuh. Karena Alkitab berkata, hati gembira obat yang manjur. Mereka jalan-jalan, tapi kagak gembira. Bawa sendirian, wah seneng dia kan, seneng. Setan yang gak dibawa, sembuh. Waduh, mama sehat gitu ya. Pulang ke rumah sakit lagi. Ketemu setannya. Ya kadang ada solusi yang tidak baik, tapi ya lebih bagus dalam damai sejahtera. Sudahlah, mama ikut saya, nanti papa ikut kakak. Jadi anaknya 2 atau 3, papanya ikut siapa. Ya tapi itu enggak ideal ya, itu enggak ideal. Idealnya itu namanya menikah ya saling mencintai. Sedikit keluar ya tema dari hamba mencintai. Kenapa kita harus hidup saling mencintai? Mujizat pertama itu pernikahan. Kenapa? Orang menikah yang bahagia, sehat-sehat. Ada jurnalnya, ada namanya honeymoon effect. Orang pacaran, itu menurut jurnal yang namanya honeymoon effect. Orang pacaran itu sehat-sehat. Gak ada orang pacaran dulu apel, berangkat apel gerimis, pulang masuk angin. Kagak ada. Kagak ada. Orang pacaran itu sehat-sehat. Angkat koper 15 kilo, diangkat sendiri. Udah gak apa-apa, gak usah bantu-bantu. Diangkat sendiri itu. Itu cewek kecil angkat koper 10 kilo, kagak capek. Orang pacaran sehat-sehat. Orang menikah penyakitan semuanya. Ini ibu sudah menikah. Pak Jarod, saya tuh capek pak. Kenapa? Suami saya tuh loh naruh kunci motor, kunci mobil itu. Di mana? Aku kan capek balikinnya pak. Aku kan capek pak. Capek. Ini berapa gram ini? Coba 5 gram ini capek. Ya itu yang bikin sakit. Oh enggak sampai 10 kilo. Sekilo juga gak nyampe. Ada 10 gram lah paling. Betapa hebatnya. Maka Tuhan bilang hati itu sumber kehidupan. Ketika hatinya hamba, direndahkan, dia gak marah, memang aku hamba. Dia gak kesinggung. Jadi untuk tidak kesinggung itu bisa dari sisi hamba. Ya walaupun juga dari sisi yang lain ya. Pulang gereja, ibu jalan kaki, rumah gak jauh sih. Tanggunglah, naik mobil. Di tengah jalan, ibu diledek. Muka kayak bagong. Saya orang Jawa. Bagong itu Semar, Petruk, Gareng, Bagong. Nah di Sunda ternyata Bagong itu babi. Waduh. Muka kayak babi, hidung kayak terong, itu pantat atau balon? Waduh, ibu diledek habis sama orang gila itu. Ibu sakit hati enggak bu? Diledek sama orang gila? Saya sakit hati Pak Jarod, kecewa saya, hati saya terluka. Gitu, diledek orang gila, sakit hati, terluka? Enggak, sakit apa enggak? Enggak, kenapa? Karena dia orang gila. Udah pinter Bapak Ibu. Kalau diledek suami, istri, mertua, anggap aja dia orang gila. Gitu. Nah, bebas dari sakit hati, bebas dari kecewa. Sehat. Sehat itu gampang, yang susah itu gimana gak sakit hati gitu loh. Ya sudah 2 aja lah gitu caranya dah, anggap aja dia gila. Gitu ya. Atau kalau enggak ya anggap aja kita hamba. Mana yang lebih gampang? Ya namanya hamba, diledek ya nggak apa-apa lah, saya memang hamba gitu kan. Tapi kalau saya nih bos, wah diledek, kamu tuh nggak tahu siapa saya. Wah langsung marah pasti, nggak usah diledek, nggak dihargai, nggak diledek loh. Kan diledek, dihina, nggak dihargai, dihargai. Ini cuma nggak dihargai toh aja, nggak dihina, cuma nggak dihargai, marah. Tapi kalau kita sadar hamba, maka kita pada ayatnya, kalau kamu sudah melakukan, katakanlah aku ini hanya hamba yang melakukan apa yang harus dilakukan. Gitu. Ada ayatnya juga ya. Oke, maka seorang hamba adalah sederhana. Yang keempat, maka melayani. Ayatnya Markus 10:44.
Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Maka Tuhan Yesus membuktikan, meneladanin, menyuci, membasuh kaki murid-muridnya. Makin kita melayani, mungkin jangka pendek makin direndahkan, makin dimanfaatkan. Di kantor kita mengerjakan, disuruh-suruh orang lain. Waktu berjalan, bos akan tahu siapa yang punya kompetensi. Ketika ada PHK, Anda pasti dipertahankan. Ada kenaikan gaji, naik gaji lebih banyak. Jadi ketika kita melayani, mungkin rugi jangka pendek. Karena dunia ini nggak mengenal sistem seperti ini. Mau dihargai, ya harus penampilan. Maka penampilan penting. Tapi dalam pelayanan berbeda konsepnya. Konsep pelayanan adalah kalau mau terkemuka, mau dihargai sama Tuhan, maka harus yang menjadi hamba yang lain. Waduh, susah ini, tapi ya memang bisa begitu. Tapi yang menarik bagi saya sebenarnya dalam beberapa sistem bisnis ya, misalnya dulu kayak kalau kami di MLM atau jaringan, sekarang MLM udah jarang, kebanyakan diganti ke agenan atau jaringan. Mau perbankan, mau asuransi, dipangkas hanya 2-3 level saja, lalu sistemnya kayak keagenan. Nah, berbicara untuk dunia, ini kan bisnis ya, dunia ya. Dunia aja sering mengadopsi hal ini loh. Sejak saya bangkrut kan saya ikut sebuah keagenan. Lalu saya punya upline. Lah namanya upline kan atasan saya dong. Tapi Pak Jarod apa yang saya bisa bantu? Kalau ada orang yang susah dijelasin dan Bapak juga kebingungan jelasin, kumpuli aja 5 orang, 4 orang. Nanti Zoom, aku yang jelasin. Loh ini bukan di gereja loh, ini bukan di pelayanan loh, ini di bisnis loh. Tapi mereka malah mau melayani, kayak seolah-olah di pelayanan. Pak kalau ke Bandung ntar aku jemput gitu ya. Nanti kita makan pagi di sini. Begitu jemput, mobilnya harganya 3 kali lipat mobil saya. Pak omong-omong Bapak di jaringan ini levelnya mana? Crown. Oh, udah paling tinggi. Ya Pak, kalau udah di sini kita udah dikasih kesempatan bisa ngambil saham, Pak. Jadi pemegang saham nanti. Pak, bisnis ini memang memaksa kita yang nggak baik jadi baik. Karena kalau anak buah nggak naik, kita nggak naik. Sistemnya dibuat harus baik. Nggak bisa enak sendiri, nggak bisa baik sendiri, nggak bisa sukses sendiri. Untuk sukses harus bikin orang yang sukses. Saya pikir-pikir ya, dunia mengadopsi sistem Alkitab sebenarnya. Di mana kalau mau naik harus melayani, harus bantu di bawahnya. Mestinya saya bermimpi, saya berdoa, gereja itu bisa punya culture seorang pendeta penuh membantu pendeta muda naik. Pendeta muda membantu pendeta pratama. Nah, sekarang GBI istilahnya bagus ya, pendeta muda. Kalau PDP ini pendeta pratama. Dulu berapa belas tahun lalu PDP itu pendeta pembantu. Maksudnya pembantunya pendeta gitu kali ya. Jadi disuruh-suruh sama pendeta yang lebih tua gitu ya. Sekarang istilahnya bukan pendeta pratama. Jadi sudah melayani, nanti ikut ujian, jadi pendeta pratama. Nah, dibimbing, di coach supaya dia naik gitu ya. Dulu saya masuk Astra, diangkat sebagai manajemen trainee, lalu jadi sales. Ditawari, mau jadi manajer, ya maulah, cari 3 sales yang lain. Mau jadi GM, salesnya jadiin manajer. Kalau sales ini, padahal di kantor loh ya, bukan jaringan, bukan keagenan, bukan keagenan, Astra Export. Astra Internasional, di bawahnya Astra Export. Di bawahnya naik dan di bawah AI. Bangun divisi kamu cari pasar. Saya waktu itu di Astra Export, tapi ekspor yang saya pegang itu sepatu untuk seluruh dunia. Kamu sebagai sales, tapi pegang wilayah. Supaya nanti kalau omsetnya cukup, kamu disebut sebagai area manager. Tapi kamu bukan area manager, kamu product manager. Kamu bisa punya bawahan beberapa area manager. Kalau kamu kembangkan pasar Australia, lalu kamu tunjuk nanti, kamu area manager Australia. Kalau kamu punya beberapa manajer, nah otomatis kamu naik GM. Kamu tidak perlu pengen jabatan itu, kamu jadikan dirimu seorang GM. Kalau kamu bisa melatih anak buah menjadi manajer. Gimana caranya? Ya sekarang kamu kerja keras, rintis dari bawah. Orang anak kampung merantau ke Jakarta, nggak kenal sama yang shareholdernya, CEO-nya. Ya kerja dari bawah. Gimana kerja dari bawah? Ini sama. Kalau kita melayani itu, kita melayani otomatis setiap perkara kecil naik perkara besar. Tapi yang saya lihat itu attitude dari owner. Attitude dari CEO-nya. Attitude atau culture perusahaan yang dibangun di mana pemimpin
didorong untuk mengembangkan anak buah. Di dunia yang lain culture-nya adalah anak buah yang berbakat itu saingan, itu ancaman, singkirkan. Di dunia apa? Di dunia pelayanan bisa begitu loh. Ada seorang hamba Tuhan namanya Raja Saul, iya kan? Punya Daud yang berprestasi disingkirkan. Bukan malah di coaching. Di gereja, di pelayanan kita mesti punya hati hamba. Kalau enggak punya kesadaran sebagai hamba, tidak akan muncul culture ini. Ya, karena keyakinan akan mendasari nilai, value. Value dasarnya belief system. Keyakinan firman Tuhan, Alkitab firman Tuhan diyakini membangun nilai-nilai. Nilai-nilai akan membangun sikap atau attitude. Attitude akan membangun perilaku atau behavior. Nah, kita masuk di hati hamba itu sebenarnya hati itu menjadi dasar nilai sih. Ini lebih dalam sebenarnya kalau bicara hati, kan hati nurani. Kalau nilai kan di mindset. Ya, kalau memetakan istilah-istilah ini dalam sebuah konsep perilaku. Nah, melayani. Yang kelima, apa itu seorang hati hamba? Rendah hati. Lukas 17 ayat 10. Lukas 17 ayat 10. Demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Belajar untuk rendah hati bahwa yang terjadi ini kasih karunia, yang bekerja Tuhan, yang bekerja Roh Kudus, kami hanya panitia saja di dunia ini. Kalau toh orang sembuh kan itu memang karena karunia kesembuhan. Ada bakat. Bakat itu saya yang lukis, itu saya ateis, saya jadi meninggalkan Tuhan, melukis jalan terus. Nah itu bakat. Ya. Selain bakat, nanti Anda akan baca di Alkitab untuk menjadi melayani sebagai hamba Allah itu ada karunia pelayanan. Kalau bicara karunia pelayanan, ada karunia untuk mengajar, ada karunia untuk memimpin, karunia untuk memberi. Apa bedanya karunia memimpin dengan orang yang punya bakat kepemimpinan? Lahir kolerik, dia punya bakat memimpin, dia serahkan bakatnya untuk Tuhan, melayani sebagai pemimpin. Tapi karunia memimpin itu orangnya minder, gak suka tampil. Tapi setelah bertobat karena mengasihi jiwa-jiwa, karena panggilannya muncul kepemimpinan. Bukan bakatnya, itu karunia memimpin. Jadi ketika gereja pernah tes karunia, gembala-gembala dites. Itu sebenarnya kayak tes sanguin marketing, oke, di gereja sanguin penginjil. Kolerik, mimpin pabrik, kalau di gereja kolerik, rasul, kan gitu. Oh melankolik, oke, accounting, kalau di gereja karunia nabi. Assessmentnya, kalau saya membaca sebagai orang luar, di gereja ada tes karunia, iya ini mah tes temperamen dasar. Plekmatik, baik hati, HRD kalau perusahaan, kalau gereja gembala. Di gereja kami dulu tahun 98-an, ketika anaknya para wakil gembala ini lulus dari luar negeri, sekolah manajemen, waduh tes karunia. Hasilnya banyak gembala gak sesuai karunianya. Lalu ada yang mulai diganti. Waduh, yang lain yang hasilnya gak sesuai, belum diganti, setruk duluan. Karena bakal diganti. Heboh ya, ada beberapa orang waktu ngomong sama saya. Pak Jarod ini orangnya konseptual. Ini Bapak habis bicara nih, paling kayak bicara sama kami, nanti kami bicara ke atas ini gimana. Ini loh karunia melayani. Itu gembala dites, karunianya gak cocok. De facto jemaatnya banyak, de facto buka cabang. Itu namanya karunia menggembalakan. Kalau memang tesnya sama, itu bakat menggembalakan. Tuhan tahbiskan, Tuhan kasih karunia. Sama juga karunia memberi, kan ada karunia memberi. Apa bedanya? Orang sanguin gak usah bertobat, memang boros. Boros sama murah hati, bedanya tipis. Tapi ada orang pelit banget. Tahu pelit itu bahasa Ibraninya util betitil. Setelah lahir baru, waduh, dapat karunia melayani, memberi. Karena orang yang karunia memberi dengan sukacita. Karunia kenapa? Sebelumnya gak murah hati, itu karunia memberi. Beda sama bakat murah hati. Ada panggilan, ada tahbisan, ada karunia melayani, ada karunia Roh Kudus. Kalau karunia melayani, tadinya gak murah hati, jadi murah hati. Gak bisa mimpin, jadi bisa mimpin. Ini karunia melayani, itu melekat. Karunia Roh Kudus tidak melekat,
Itu punya Roh Kudus, kita hanya alat. Kita pas kemana? Karunia nubuatan, bernubuat. Besok nggak bisa bikin-bikin nubuat. Karunia lagi besok pas ketika berbahasa roh ada 100, 200 orang, satu orang iramanya berbeda, dapat karunia. Oh itu artinya ini, karunia mengartikan bahasa roh. Tapi nggak bisa, Pak aku mau berbahasa roh, Bapak artikan. Oh nggak bisa, itu bukan punya saya, itu punya Roh Kudus. Karunia Roh Kudus tidak melekat. Suatu saat saya bisa bermarifat. Dalam pelayanan supaya efektif. Tuhan ada orang mau konseling, aduh waktuku panjang banget, aku nggak mau. Tapi ada seorang yang betul-betul Pak ini perlu Bapak, orang ini pokoknya perlu Pak. Makanya konseling lewat Zoom. Bu, Pak, konselor yang lain pasti Bapak Ibu cerita duluan panjang lebar. Kali ini mohon maaf ya Bu ya. Karena kalau Bapak Ibu nggak usah cerita dulu. Kita lihat mukanya, Tuhan berbicara. Ibu, apakah benar Ibu wajahnya mirip Bapak? Ya Pak Jarod. Tapi karakter ibu persis banget sama ibu. Iya Pak Jarod. Ibu kagum sama bapak. Iya Pak Jarod. Dan ibu bermasalah dengan ibunya ibu. Iya Pak Jarod. Dalam hati ibu mengidolakan bapak dan membandingkan suami dengan bapak. Dalam hati ibu yang selalu bertengkar sama ibu, sekarang pertengkaran itu ibu lampiaskan ke anak perempuan. Jadi dia nggak cerita, saya baca apa yang terjadi. Ibu sama bapak begini, sama anak begini, sama begini. Kalau ketemu langsung kadang saya pegang tangannya, Tuhan aku kalau boleh kasih tahu. Ibu punya pacar 4, yang sekarang ini yang keempat, ibu masih kagum sama yang kedua. Tidak pernah ketemu sama sekali, baru ketemu hari itu. Itu marifat. Tapi ibu bapak nggak bisa ya datang sama saya, Pak Jarod aku tolong dibaca dong, aku bukan dukun. Marifat itu punya Roh Kudus. Tapi sewaktu-waktu Roh Kudus memakai tubuh saya sebagai medium. Lalu berkata, kamu sakit sembuh, kamu enggak. Kenapa saya enggak sembuh? Bawa dulu jimatnya, saya bakar. Saya enggak punya Pak Jarod. Lantai 2, rak kayu. Laci yang ketiga, dibungkus kain biru. Itu dari mana saya tahu? Tuhan kasih tahu. Anda datang ke saya, Pak, rumah saya itu rasanya enggak nyaman. Bapak bisa baca rumah saya enggak bisa baca. Saya perlu doa, saya perlu puasa. Atau tanpa doa dan puasa, saya datang dan Tuhan berbicara. Nah itu karunia Roh Kudus. Ya. Jadi nggak ada orang punya karunia kesembuhan. Oke ke rumah sakit aja, sembuhin semuanya tuh. Nggak bisa. Anda pergi, Anda melayani, Anda ketemu orang sakit, Roh Kudus bekerja, ada tumpang tangan, orang itu sembuh. Tapi nggak bisa lalu orang lain yang sembuh datang semuanya minta disembuhkan. Kenapa? Itu karunia kesembuhan. Itu karunia Roh Kudus. Yang mujizat, kesembuhan, marifat. Itu adalah penyertaan Tuhan. Betapa hebatnya kita adalah statusnya hamba, rekan sekerja, disertai bahkan dikasih karunia, tapi jangan lupa hatinya tetap hati seorang hamba. Aku ini cuma alat, aku nggak punya karunia marifat, itu Roh Kudus bekerja lewat aku. Kadang tahu, kadang kagak. Kadang Tuhan melatih apa? Kesabaran. Tuhan kasih marifat. Dengerin. Aduh gimana laki-laki suka dengerin, telingaku udah gak ada fungsinya Tuhan. Aduh saya ngerti konseling, istri saya malah kuliah konseling. Tapi saya gak punya kesabaran mendengar. Tapi kadang Tuhan ajaib kasih marifat, gitu kasih data. Kasih data aja. Sampai ke pacarnya, sampai ke ininya, sampai suami istri hubungannya gimana, sama anaknya gimana. Ini orang mau konseling gak pakai cerita, kita yang ceritain dia. Emang dari mana tuh? Daniel. Kasih tahu saya mimpi apa dan artinya. Gak bisa saya bunuh. Nabi-nabi orang berhikmat dikumpulkan. Dan raja berkata, kasih tahu mimpi apa saya dulu. Kalau saya cerita mimpi saya, kamu karang, artinya begini-begini. Siapa yang bisa ngasih tahu orang itu mimpinya apa? Itu raja tadi gara-gara tuh. Makanya Daniel hanya minta kepada Allah. Supaya dikasih tahu. Dikasih tahu nggak? Kasih tahu. Terus semuanya orang bisa pergi ke Daniel? Nggak bisa. Itu namanya karunia marifat. Betapa hebatnya dan nyata bahwa Tuhan ada, bahwa Tuhan hidup. Sehingga karunia itu masih ada sekarang dulu sampai selamanya kiamat nanti. Roh Kudus selama Roh Kudus hidup dan bukan dogma, bukan doktrin. Itu semuanya masih berlangsung. Tapi saudara mau diangkat Tuhan, istilahnya diangkat, disertai, tidak lupa adalah hatinya tetap harus hamba. Karena itu melekat hati pada kita. Apa itu hati hamba? Tidak boleh sombong. Ini hanya alat gitu ya. Lalu apa lagi? Yang terakhir,
lompat yang ke-6, ayat yang 2 Korintus nggak usah, isinya sama. Lukas 6:13 sebagai ayat yang terakhir, seorang hamba setia. Ya. Lukas 16:13, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan Mamon. Ujian terberat seorang hamba Tuhan ketika diberkati, baik hamba Tuhan full timer, enggak full timer, pengusaha yang melayani, jemaat yang melayani, kita semuanya adalah hamba Tuhan. Kita semuanya imamat yang rajani. Begitu kita punya uang banyak, kita cintai. Kalau kita nggak punya uang, memang tidak ada yang dicintai, ya kan? Nggak punya uang. Kalau kita punya, pasti akan tergoda karena uang memang luar biasa. Uang itu mamon, mamon itu uang. Allah kedua, berhala kedua atau berhala pertama. Allah beneran satu, lalu ada banyak berhala, berhala tertinggi. Bukan Baal. Zaman sekarang siapa yang menyembelih anaknya dikasih buat berhalanya? Tapi uang bisa menyeret kita. Maka Alkitab berkata, jangan mencintai dunia dengan segala yang ada di isinya. Siapa mencintai dunia, dia tidak mencintai Bapa. Maka kita cari uang banyak-banyak, kita miliki, kita kelola, tapi kita tidak cintai. Itulah seninya atau itulah susahnya. Tapi kalau kita tidak melekat pada uang, maka disitulah indahnya. Pak Jarod rugi sampai ratusan miliar, kok nggak setruk? Ya karena saya nggak melekat. Tapi waktu anak saya sakit, Tuhan, saya kehilangan perusahaan, sedih tapi enggak seperti kalau lihat anak sesak nafas sampai 3 minggu, kayak mau putus gitu nafasnya. Dek, putus beneran, jatuh, pingsan. Tangannya dingin lagi. Waduh, saya nyap. Tuhan, aku belum pernah berhenti melayani, aku enggak sombong sama Tuhan, tapi kayaknya buahku mestinya udah banyak Tuhan. Saya belum pernah berhenti melayani. Apapun yang terjadi, anak COVID, istri pingsan karena COVID, gak ada Zoom yang saya batalkan. Jangan pernah saya batalin Tasikmalaya. Bukan batal, minta ditukar-tukar jadwal. Kenapa? Ya, ada acara presiden mau datang begitu ya kan. Ya, habis gitu ujung-ujungnya acara yang presiden mau datang batal lagi. Tapi secara umum hampir nggak pernah batal. Maka waktu anak saya tergeletak begitu, saya bilang begini, Tuhan, saya udah nggak mau doa apa. Tuhan panggil saya, tapi anak saya hidup. COVID, Delta, rumah sakit penuh, nggak dapat nggak dapat antivirus, kosong, ini kosong, vitamin nggak lengkap. Aduh, Jakarta horor pas itu. Sesak nafas udah saturasi 90, tabung oksigen kosong. Aduh, itu betul waktu itu bagi saya itu kayak hanya ngandelin Tuhan. Pingsan yang kedua kali, saya udah bilang Tuhan, panggil saya Tuhan, tapi hidupkan ini anak. Evan, kamu dengar suara Papa? Kamu dengar suara Papa nggak? Kenapa saya ngomong bisik-bisik? Istri saya di bawah nggak tahu anaknya pingsan, anaknya nggak tahu kalau mamanya ketularan. Kalau anaknya tahu mamanya ketularan COVID Delta juga, dia merasa bersalah sudah nularin. Kakaknya di Singapura nggak tahu kalau mamanya ketularan, karena dia pernah bilang sama adiknya, Dek jangan pergi-pergi, Delta ini gawat begini-begini. Adiknya merasa sehat, agak takut apa-apa, tetap aja pergi ke Islam, kena beneran. Maka waktu mamanya ketularan, dua anak di Singapura, nggak tahu kalau mamanya kena COVID. Padahal mamanya pingsan juga di kamar mandi. Itu saya selama ini nggak pernah punya rahasia ya, sama anak, sama istri. Kalau itu saya merahasiakan sama istri, kalau anaknya di atas, tadi pingsan. Pas pingsan yang kedua, maka saya kayak nyap. Udah nggak tahu doa apa. Doa terakhir saya pikir yang paling hebat adalah, paling gampang adalah Tuhan. Tuhan panggil saya, hidupkan anak saya. Saya mati siap. Tapi anak saya biar hidup. Setelah itu baru saya bisik-bisik yang kedua kali. Levin, kalau kamu dengar suara Papa, kamu gerakin tangan. Tak liatin tangannya diam, berdingin. Sampai akhirnya tangannya kayak itu. Aduh, begitu tangannya begini. Hidup. Aduh, anak saya hidup, anak saya bangkit. Sampai hari ini saya belum dipanggil-panggil. Maka saya menganggap perpanjangan, kasih karunia. Udah nawarin, panggil saya. Kadang-kadang Tuhan ciptakan momentum. Gitu ya. Untuk sadar kembali, hidupmu itu perpanjangan. Makin sadar itu, makin pengen melayani. Makin sadar hamba, makin rendah hati. Makin sadar penebusan, makin pengen menginjil. Makin yakin masuk surga pasti, makin kasihan sama yang tidak pasti. Kalau semakin kita mendalami iman, firman akan mendorong kita pada sikap-sikap. Ya. Penutupnya adalah, kalau tadi ayat terakhir dalam arti poin-poin yang ke-6, sekarang penutupnya Matius 24:46.
Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Kenapa pakai kata tuannya itu datang? Karena dalam Matius 24 itu ceritanya adalah ilustrasi kerajaan sorga seperti tuan dan hamba dikasih tugas ditinggal pergi. Dan dia nggak tahu kapan datang sewaktu-waktu. Ada yang lagi berantem, ada yang nggak kerja. Berbahagialah yang setia itu, bosnya ada nggak ada, kita kerja terus. Kita melayani terus. Kita nggak tahu kapan Tuhan datang. Tapi setia itu bukan karena dilihat. Dilihat nggak dilihat, kita setia, kita bekerja. Karena itu akhirnya menjadi bagian dari kita. Melekat pada kita. Menjadi karakter kita. Betapa berbahagialah. Ya, berbahagialah akhirnya yang dijumpai setia. Orang baik banyak. Tapi yang setia siapakah mendapatkannya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat panggilan-Mu dalam hidup kami yang luar biasa. Kami anak jalanan, kami orang najis, kami orang cemar. Tuhan kuduskan, Tuhan angkat sebagai hamba-hamba Tuhan. Apapun posisi kami sebagai diaken, guru sekolah minggu, penyambut tamu, pemilik toko, pengusaha. Apapun jabatan dunia kami punya jabatan rohani adalah hamba Tuhan. Dan terima kasih untuk jabatan itu, untuk peran itu. Dan terima kasih lagi Tuhan tidak hanya memberi jabatan, Tuhan memberi kami karunia-karunia pelayanan. Bukan hanya itu, Tuhan menyertai penyertaan Roh Kudus. Roh Kudus yang diam di dalam kami. Bagian kami mengobarkan karunia yang sudah ada pada kami. Dan karunia itu semakin nyata karena Roh Kudus semakin bekerja menggunakan tubuh kami sebagai medium. Kami orang najis dulu, kami orang cemar, kami orang egois, kami orang yang melakukan perbuatan daging. Tapi Tuhan menggunakan tubuh kami sebagai medium untuk Roh Kudus ada dalam tubuh kami. Dan bermanifestasi melakukan pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus. Ajari kami terus menyadari kami alat untuk dipakai Tuhan. Terus berkarya dalam hidup kami. Supaya karya-Mu nyata bagi orang lain. Terima kasih Bapak untuk panggilan dan kepercayaan Tuhan terhadap kami untuk menjalankan misi di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah belajar firman Tuhan. Amin. Tuhan berkati.